tahun 2010. Ya. Nah, jadi dia kan umur 4 tahun. Nah jadi mbaknya itu bilang, Bu, Ben terjerit-jerit sakit kepala. Saya turun, saya lihat dia tuh sampai urat sini, jeritnya sampai urat di kepalanya juga keluar gitu. Jadi kayak betul-betul sakit betul-betul gitu kesakitan. loh. Jadi anak saya kan nggak bisa jalan tuh, masih lumpuh sebelah. Jadi kalau didorong pakai kursi roda, kalau mau belok aja tuh nggak bisa belok mendadak begini. Jadi perubahan posisi mendadak itu dia akan vertigo dan muntah. Saya ini dokter ya, bertahun-tahun jadi dokter. Dan saya juga orang percaya loh, bukan orang gak percaya. Tapi selalu di dalam pikiran saya, kalau kita sakit, berdoa itu harus. Kenapa? Tuhan yang kasih kesembuhan. Tapi kita juga harus lakukan bagian kita. Antara kita mesti istirahat, ke dokter atau minum obat. Itu bagian yang harus kita lakukan. Tapi saat itu ada gerakan dalam hati saya bilang begini, hormatin iman anak kamu. Jadi itu saat terakhir saya kasih dia obat. Tanggal 17 Mei kemarin, itu terjadi satu hal yang tidak pernah kita sangka dan kita bayangkan. Dia dalam kondisi yang sehat, sedang sehat, anak ini sehat gitu, maksudnya nggak lagi kenapa-kenapa. Tiba-tiba pagi itu dia nggak bangun. Lalu kita lakukan CPR, saya resusitasi cukup lama, mungkin sekitar 30 menitan. Kita coba beberapa kali, tapi ya sudah, memang maksudnya ini sudah terjadi tuh beberapa jam lalu. Kita teriak, Tuhan tolong, saya panggil namanya, Ben bangun dalam nama Tuhan Yesus gitu. Memang saya bertanya, yang hari-hari pertama itu yang saya ini kurang apa ya? Saya ini ada salah di mana? Tuhan izinkan hal ini terjadi, walaupun sampai saat ini saya juga nggak tahu maksud Tuhan apa. Ya sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang ibu yang mengalami banyak hal di dalam hidupnya namun mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sendiri. So please welcome Dr. Weni Tan. Halo Bu Weni, Dr. Weni. Ya. Welcome to Solusi. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ngobrol sedikit. Ya, terima kasih juga udah ajak saya datang. Boleh ya Dr. Weni perkenalkan nih diri dulu buat sahabat Solusi. Siapa sih sosok Dr. Weni ini? Kesibukannya apa? Iya, halo semuanya. Nama saya Weni Tan. Karena profesi saya sebagai dokter, jadi biasanya orang panggil saya Dokter Weni gitu. Jadi hari-hari saya praktek sebagai dokter, terutama di bidang kecantikan di Sunrise Garden. Kebetulan rumah saya juga di Sunrise Garden, jadi puji Tuhan hari-hari saya tidak kena macet gitu. Jadi itulah aktivitas hari-hari, memang saya praktek setiap hari. Dan ya saya bersyukur karena Tuhan percayakan saya di profesi sebagai dokter, jadi saya juga ketemu banyak orang, punya ya banyak hal lah yang bisa saya alami baik di tempat praktek ataupun di luar tempat praktek. Oke, Dr. Weni ini seorang ibu ya. Dan istri, ya. Sudah berkeluarga. Ya. Boleh nggak sih share sedikit menurut Dr. Weni ini keluarga ideal itu seperti apa sih? Menurut saya kalau keluarga ideal ya, karena memang saya dari kecil itu papa saya itu selalu mengajarkan. Jadi gini, saya dari kecil, dari umur 3 tahun, setiap minggu papa saya bawa ke sekolah minggu. Jadi memang saya dari kecil udah percaya Tuhan, udah Kristen dari kecil. Lalu begitu beranjak dewasa, papa saya juga yang mengatakan bahwa kalau kamu mau pilih pasangan, satu hal, pilihlah yang satu iman. Itu kata papa saya. Dan yang kedua, jadi papa saya tuh bilang, ada hal-hal prioritas atau hal-hal yang prinsip itu harus ada. Sisanya itu terserah kamu lah, pilihanmu sendiri. Tapi misalkan hal prinsip, misalkan apakah itu dari soal iman ataukah dari soal pendidikan. Nah, papa saya bilang itu tidak boleh diganggu-gugat. Diganggu-gugat, iya. Jadi kalau dari kecil, jadi makanya saya punya pemikiran adalah keluarga atau nanti misalnya dulu waktu masih muda ya, memang suami saya itu orang yang satu iman, yang bisa menjadi imam di dalam keluarga, yang bisa juga membimbing dan mengantar kami juga istilahnya lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Dan puji Tuhan saya mendapatkan suami yang sangat baik, yang bisa juga artinya mendukung, mensupport ya kan, terutama dalam soal iman. Jadi
selama saya menikah dengan suami saya punya pengalaman iman itu luar biasa, dan saya merasa bahwa support dia itu membuat saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, itu yang paling penting dan esensial ya. Jadi kalau keluarga ideal itu menurut saya adalah dimana sama-sama kita bisa suami istri dan juga anak bisa bersatu dan sama-sama membawa kita masing-masing lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin lebih baik lagi kalau mengerti ya maksud Tuhan dalam hidup kita. Kan beda-beda ya, suami mungkin Tuhan kasih sesuatu seperti ini, istri seperti ini, dan juga untuk anak-anak. Tapi kalau satu ini bersatu di dalam kasih Tuhan, itu luar biasa. Amin. Oke, itu berarti bisa dibilang bahwa suami juga bisa menuntun dalam iman, memberikan kekuatan ya, menopang dalam masa-masa sulit. Betul, betul sekali. Karena apa yang saya dengar juga, Dr. Wery ini pernah mengalami titik yang sangat rendah di dalam hidupnya, masa yang sulit. Ketika sebagai seorang ibu harus kehilangan seorang anak. Ya itu nggak gampang banget. Maksud saya Tuhan izinkan hal ini terjadi, walaupun sampai saat ini saya juga nggak tahu maksud Tuhan apa. Tapi kita berusaha untuk submit kepada otoritasnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, kedaulatan Allah. Karena segala sesuatu termasuk anak saya itu milik Tuhan dan itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita, saya, suami saya, juga anak saya yang kecil berusaha kita nurut aja gitu, nurut, taat, dan tetap bersandar sama Tuhan. Kurang lebih kayak seperti itu. Silakan Ibu. Thank you. Sebelum nanti kita ke arah bagaimana Ibu akhirnya bisa submit dan taat pada kehendak Tuhan, saya pengen tanya kejadiannya itu berapa waktu lalu? Oke, jadi kejadiannya ini belum lama. Jadi ini terjadi bulan Mei kemarin. Baru bulan Mei. Ya, jadi anak saya punya anak 2. Satu laki namanya Benjamin yang besar, umur 18 tahun. Yang kedua Charlotte, umur 16 tahun. Nah, Ben ini memang, jadi tahun ini kan lulus SMA. Jadi dia berencana melanjutkan kuliah di luar. Jadi udah daftar ini dan sebagainya, udah persiapan dan sebagainya. Jadi sudah juga diterima dan istilahnya kita tinggal melakukan pembayaran dan sebagainya karena I-20 dan sebagainya juga udah ada gitu. Semuanya sudah disiapkan. Lalu tanggal 17 Mei kemarin itu terjadi satu hal yang tidak pernah kita sangka dan kita bayangkan. Dia dalam kondisi yang sehat, sedang sehat, anak ini sehat gitu, maksudnya nggak lagi kenapa-kenapa. Tiba-tiba pagi itu dia nggak bangun. Oke. Jadi dari awal tahun saya sama dia kita punya program nge-gym bareng. Nah, nge-gym bareng seminggu 2 kali karena kan nanti kalau dia nanti anak-anak zaman sekarang kan biasa lah lagi seneng umur segitu kan seneng nge-gym dan sebagainya. Jadi saya ajak nge-gym, ayo kita pakai PT aja supaya bisa nge-gymnya bener ya. Nanti kan kalau dia sendiri di sana kan namanya anak-anak muda kan takutnya terlalu gimana lah kalau banyak teman kan, at least dia tahu cara nge-gym yang benar. Lalu sehari sebelumnya, karena itu 17 Mei itu kan hari Jumat. Jadi hari Kamis tuh kita nge-gym bareng pagi. Ya, nge-gym bareng, badannya juga udah mulai terbentuk bagus. PT-nya juga bilang, wah ini sih udah oke ya, maksudnya sehat, bagus dan powernya juga oke. Jadi nggak ada masalah apapun, tidak ada keluhan apapun. Sesudah itu dia pergi sama teman-temannya ke mall. Sore dia masih sempat jemput sepupunya yang ada satu komplek rumah gitu sama temennya. Kita ngopi ya gitu, terus ngopi bareng-bareng. Dan hari itu nggak ada keluhan apapun. Istilahnya misalnya mah aku pusing atau aku apalah sakit perut atau apa, sama sekali nggak ada. Dan teman-temannya juga maksudnya nggak ada keluhan apapun gitu loh dia. Jadi sepanjang siang sama teman-temannya sampai sore itu juga happy aja. Nah, kita punya kebiasaan memang dari kecil sebelum tidur itu kumpul di kamar saya, kita berempat, kita berdoa bareng, baca renungan bareng. Jadi malam itu kita kumpul berempat. Bahkan Ben itu di kamar saya sampai jam 12
malam. Setelah kumpul? Iya, setelah kita berdoa dan sebagainya kita masih ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Masih bercanda-bercanda, masih ngomong, nanti aku kalau di sana boleh naik motor enggak gitu kan, dia bilang. Terus saya bilang, daripada naik motor, mending kamu naik sepeda. Aku bilang, kenapa? Naik sepeda kaki udah gede, nggak usah nge-gym, udah gede sendiri gitu. Kita ngobrol bercanda gitu. Lalu jam 12, kurang lebih jam 12, good night ya ma, pa gitu. Jadi dia pergi ke kamarnya, sementara adiknya udah ketiduran duluan karena kan dia besoknya sekolah kan. Nah, habis itu ya udah Jumat pagi, jadi Jumat itu dia jadwal ada internship. Karena saya bilang kamu nih udah lulus liburnya kan lama, mending ikut intern lah gitu. Karena dia mau ngambil psychology neuroscience, jadi saya minta, kebetulan kita kenal sama yang punya sekolah berkebutuhan khusus special needs, boleh nggak nih anak intern di sana belajar dan sebagainya. Jadi seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Kebetulan hari itu hari Jumat pagi. Nah jam 8 itu internnya mulai, biasanya setengah 8 dia udah ada di meja makan, udah rapi, udah mandi dan sebagainya. Nah kebetulan suami saya lihat ini anak udah setengah 8 kok belum ada. Jadi ditelepon, handphonenya ke kamarnya di atas, enggak diangkat. Jadi suami saya yang naik ke atas, dia bangunin, ternyata anak saya sudah tidak bernafas. Gitu. Jadi suami saya ke kamar, karena saya masih di kamar. Ke kamar panggil saya lompat, saya naik, saya lari ke kamar dia. Saya kan dokter nih, jadi saya tahu apa yang saya lihat. Sebelum, artinya kan ketika kita menuju ke kasur dia, saya tahu apa yang dia lihat. Di dalam pikiran saya, itu terlambat, saya bilang. Tapi ketika saya pegang badan dia, saya bilang, Tuhan tolong. Lalu kita lakukan CPR, saya resusitasi cukup lama, mungkin sekitar 30 menitan. Lalu saya, kebetulan karena klinik kita dekat dan di klinik kami itu memang ada, kita juga melakukan beberapa surgery, jadi kita juga punya alat kejut jantung, beberapa obat emergency. Saya minta bawa semua ke rumah, saya suntik dia, saya coba kejut jantungnya, kita coba beberapa kali. Tapi ya sudah, memang maksudnya ini sudah terjadi tuh beberapa jam lalu. Kita teriak, Tuhan tolong, saya panggil namanya, Ben, bangun, dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya sudah, nggak terjadi. Hal pertama yang kita lakukan juga, saya telepon Bapak Pendeta, gembala kami, Pak Sukirno Taryadi, karena kebetulan kita tinggal satu komplek. Pak Sukirno juga langsung datang, kita berdoa bersama-sama. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Sudah. Hari itu berarti mendiang Ben akhirnya memang direlakan untuk Iya, pulang. jadi saat itu ya saya bilang ya sudah, memang dia nggak bisa kembali gitu loh. Artinya sudah apapun yang kita coba dia nggak bisa kembali. Tapi maksudnya suami saya juga berkata ya sudah, anak ini milik Tuhan. Itu hari sebelumnya kan dokter berkata tidak ada keluhan apapun. Nggak ada keluhan apapun. Tidak maksudnya iya, dia sehat lah itu kondisinya ya gitu. Lalu setelah dicari tahu penyebabnya, apakah sudah ditemukan? Jadi ya saat itu juga kan ya karena dengan ya kita kan juga harus punya surat kematian dan sebagainya. Jadi kan, dan surat itu kan nggak bisa juga saya yang keluarkan karena saya kan yang di rumah itu. Jadi teman kami dari Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk datang untuk dengan timnya, lalu juga dia juga bawa alat kejut jantung juga dan sebagainya. Dia juga tes lagi, rekam jantung lagi, memang udah nggak ada. Ya akhirnya kita diputuskan bahwa untuk diagnosa dia kenapa meninggal, sudden cardiac arrest. Jadi seperti itu. Karena kita nggak tahu, maksudnya penyebab pastinya apa. Tiba-tiba nggak bernafas saja, memang sudah nggak ada gitu waktu dilihat. Dan memang artinya itu sudah terjadi beberapa jam yang lalu, karena saya kan juga seorang dokter, jadi saya bisa melihat. Jadi waktu saya lihat, karena matanya sedikit terbuka, saya lihat juga bola matanya sudah mulai kering dan sebagainya, itu sudah terjadi beberapa jam lalu. Iya. Tapi menurut cerita yang saya baca, memang mendiang Ben ini waktu
kecil pernah mengalami sesuatu betul. ya. Jadi anak ini juga banyak mengalami cerita, tetapi memang artinya pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan tuh nggak pernah putus ya. Jadi waktu kecil umur 4 tahun ada sesuatu terjadi yang istilahnya beda dengan anak-anak lain. Jadi pada saat umur 4 tiba-tiba dia itu menjerit, kepalanya sakit kepala. Nah kebetulan dia tuh tipe anak yang lincah banget lah gitu, yang lari sana lari sini, terus kalau jatuh juga nggak nangis punya gitu, yang bisa berdiri langsung lari lagi gitu. Jadi yang tahan sakit lah nih anak. Jadi waktu dia menjerit hari itu, waktu dia menjerit sakit sekali, itu artinya betul-betul sakit. Yeah. Jadi pada saat itu saya juga ingat, itu hari Jumat, saya juga ingat. Itu 14 tahun lalu, tahun 2010. Yeah. Nah, jadi dia kan umur 4 tahun. Jadi setiap Jumat kita punya persekutuan doa di rumah. Ini dari zaman mertua saya masih ada, jadi udah kurang lebih udah mau 40 tahun lah kalau dihitung sampai sekarang persekutuan ini. Nah pada saat itu kita lagi siap-siap mau persekutuan, jadi sore, persekutuan itu mulai jam 6. Ya ini sekitar jam 6 kurang lah kejadiannya. Ben itu dia tiba-tiba teriak sakit kepala, lalu kebetulan saya lagi ada di kamar. Nah jadi mbaknya itu bilang, Bu, Ben jerit-jerit sakit kepala. Saya turun, saya lihat dia tuh sampai urat sini, jeritnya sampai urat di kepalanya juga keluar gitu. Jadi kayak betul-betul sakit betul-betul gitu kesakitan. loh. Betul-betul kesakitan. Terus waktu saya pegang badan dia, kasih tahu mama yang mana yang sakit. Dia pegang kepalanya depan, sakit sekali. Terus habis itu nggak lama dia pergi ke kamar mandi, dia muntah. Dia masih pergi sendiri ke kamar mandi, muntah di toilet. Habis muntah, baru dia lemes seperti anak tidur. Tapi saat itu saya menangkap suatu gejala seperti ini, gejala peningkatan tekanan di dalam kepala, intrakranial. Karena gejalanya menjerit sakit kepala yang hebat disertai dengan muntah. Lalu saya cek juga matanya, refleks dari pupilnya itu dia sudah melambat, nggak bisa. Saya bilang ini kita harus bawa ke rumah sakit. Jadi singkat cerita kita bawa ke Siloam Kebonjeruk karena dekat dengan rumah. Saya minta juga satu teman saya, kebetulan dia dokter radiologi. Saya minta tolong dong tunggu, anak saya perlu di scan. Dia tunggu dan ketika udah di scan kita semua kaget karena ternyata pecah pembuluh darah di otak. Jadi anak kecil ini nggak ada, biasanya kejadian seperti ini kan karena jatuh atau kecelakaan. Ini nggak, tiba-tiba dia pecah pembuluh darah di kepala. Kita kaget setengah mati, lalu langsung cari dokter lah, ya kan. Waktu itu saya cari juga Prof Eka, biasanya di Karawaci. Ternyata Prof Eka lagi seminar di Bali, tapi ada timnya Dr. Harsan. Jadi saat itu juga memang kalau kejadian seperti ini, perdarahan di kepala, golden periodnya adalah 6 jam. Jadi kita mengejar kalau bisa dalam 6 jam dia sudah dibuka, artinya sudah dioperasi. Untuk meminimalisasi damage yang akan terjadi di otak kita. Karena kan kalau tekanannya sangat besar, kalau lama berarti damage-nya akan semakin banyak. Golden periodnya 6 jam. Jadi bisa dibayangkan dari kita Siloam Kebonjeruk, kita bawa ke Siloam Karawaci, dan hari itu jam 6, jam 7 yang biasanya macet. Ini 20 menit kita bisa sampai ke Siloam Karawaci. Itu Tuhan kosongin jalanan. Itu lewat jalan tol Kebonjeruk loh. Iya, bisa dibayangkan. Itu bisa dibayangin. 20 menit kita nyampe, saya nggak tahu gimana caranya. Pokoknya 20 menit nyampe, lalu sudah siap tim di sana. Anak saya malam itu juga langsung dioperasi. Operasinya dari malam sampai pagi dan berhasil. Lalu besoknya kita juga bilang pas kebetulan Dokter Eka, Dokter Harsan ngajak diskusi karena Bu ini biasanya karena kelainan pembuluh darah di kepala, dan memang ternyata anak saya ini ada yang namanya arteri vena malformation, di mana pembuluh darahnya tipis sehingga mudah pecah. Tapi menurut dokter juga dia bilang jarang sih pecah umur sekian, masih kecil dia bilang. Dan dokter menyarankan supaya kita lakukan pemeriksaan karena biasanya tidak cuma satu titik, dia ada titik lain. Jadi anak saya sesudah dioperasi kan masuk ICU, dia nggak sadar memang.
puji Tuhan saya bisa ngelihat refleks dia juga sangat baik. Karena kan walaupun orang yang nggak sadar tapi kan refleks kita bisa lihat kaki. Jadi motoriknya juga oke banget. Hari keempat anak saya di DSA. Jadi di kateter tembus ke pembuluh darah di kepala. Karena kalau hanya MRI atau angiografi nggak kelihatan. Karena kan yang dilihat pembuluh darah yang halus-halus di ujung. Ketika di kateter di DSA ketemu ada satu kelainan lagi. Satu titik lagi kelainan itu. Nah jadi dokternya ngajak diskusi. Pilihannya ada beberapa pilihan solusinya. Yang pertama di glue atau di lem. Tapi kalau di lem kita nggak tahu lem ini bisa bertahan berapa lama. Nanti sepanjang waktu kan bisa luntur lah kurang lebih bisa seperti itu. Yang kedua ada alat namanya gamma knife. Jadi itu seperti kita diradiasi di sinar dari depan. Lalu sinarnya itu nanti akan menuju di titik target. Nanti target ini dia akan mengecil sendiri, lama-lama dia akan hilang. Istilahnya seperti itu. Tapi sayangnya tahun itu gamma knife belum ada di Indonesia. Jadi yang ketiga adalah operasi ulang. Jadi saya pilih operasi ulang. Karena baru beberapa hari yang lalu dioperasi dok, operasi ulang supaya kita ambil saja yakin. Nah dokter juga bilang, begini ya Bu, ini kan anak masih kecil. Jadi kelihatan, diperkirakan bahwa ventricle otaknya juga rusak karena damage yang pertama. Jadi ventricle itu adalah satu organ di otak kita di bagian tengah yang mengatur pompa cairan di otak kita. Jadi otak kita itu memiliki cairan dengan jumlah tertentu. Nanti si ventricle ini yang pompa, kalau kelebihan dia pompa keluar. Tapi kalau ventricle ini rusak, kalau cairannya banyak, siapa yang pompa? Jadi anak saya sepertinya perlu dipasang selang, kata si dokter. Selang itu akan nembus dari kepala keluar, nanti dia akan nembus ke rongga perut, sehingga kelebihan cairannya nanti itu akan keluar sendiri ke rongga perut. Ya. Saya sama suami saya juga berdoa, aduh kalau bisa jangan dipasang selang lah, kalau bisa maksudnya pada saat nanti dioperasi mungkin ventrikelnya sudah pulih. Tetapi ya besok sih dioperasinya adalah pas hari ke-5. Jadi operasi yang kedua ini agendanya adalah kita ambil lagi AVM, titik AVM itu, lalu ya kemungkinan dipasang selang ya kalau memang ventrikelnya belum pulih. Jadi ketika dokter udah belasan jam operasi, dokter keluar, dia kasih lihat potongan AVM-nya dan dia juga bilang, Bu anaknya sudah, jadi kita pasang selang, kita putuskan pasang selang. Selangnya juga udah diperpanjang 30 cm supaya nanti kalau anaknya tinggi kan selangnya nggak nyangkut-nyangkut gitu, memang tetap ada di rongga perut. Ya terus sebetulnya pada saat itu saya juga bilang, aduh kok jadi dipasang selang ya gitu. Padahal maksud saya kan kita udah minta Tuhan jangan dipasang selang, kalau bisa ventrikelnya pulih. Lalu suami saya bilang, kamu kayak orang gak percaya Tuhan. Dari depan sampai saat ini Tuhan udah kasih apa yang kamu minta. Golden period 6 jam minta, dapat ya kan. Lalu Ben selama di ICU motoriknya juga bagus. Jangan kayak orang gak percaya, dia bilang. Tuhan sudah bukakan jalannya. Saya bilang iya bener sih. Kata-kata itu juga menguatkan saya ya. Lalu singkat cerita masuk lagi kan ke ICU. Kali ini beda nih. Sebelah lumpuh. Karena dia punya lesi itu di sebelah kiri. Yang pecah itu sebelah kiri. Ini lumpuh sekarang sebelah kanan, nggak bergerak. Saya tanya juga sama dokternya, dok kemarin nggak apa-apa nih. Yang pertama, motoriknya bagus, nggak ada kelumpuhan. Kenapa sekarang lumpuh? Ya dokter juga menjawab, kemungkinan ya Bu, karena kan kita lakukan operasi kedua, ini kan berat. Otaknya mungkin membengkak, sehingga mungkin dia menekan bagian motorik. Tetapi dokter juga bilang, untuk kepastiannya kita juga tidak tahu. Kita sebaiknya menunggu reaksi beberapa hari lagi dari anak ini. Gitu. Sementara kita lakukan apa yang perlu lah, seperti mungkin fisioterapi dan sebagainya. Lalu memang saya juga menyadari bahwa walaupun kita sudah ketemu istilahnya orang yang pintar-pintar, ahli-ahli di dunia ini, tetap sih berserah hanya kepada Tuhan. Yang tahu 1 detik, 2 detik kemudian ya cuma Tuhan. Gitu. Jadi kita tetap berdoa untuk pemulihan anak saya ini. Nah singkat cerita dia di ICU tuh nggak sadar, ada 2-3 minggu itu memang diinduce koma supaya
penyembuhannya juga baik ya. Maksimal. Jadi, iya maksimal. Nah selama di situ juga di fisioterapi pasif walaupun dia tidak sadar, akhirnya bisa pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah juga dokternya juga pesan, Bu ini anak karena kejadian kemarin itu berdampak juga ke otak kecilnya, sehingga nanti kalau ada gangguan keseimbangan, dia vertigo atau tiba-tiba mau jatuh dan sebagainya, itu adalah efeknya. Jangan kaget, dia bilang. Dokter sudah siapin obatnya, kalau dia mual begini, kalau vertigo ini obatnya. Lalu dipesenin juga kalau kasih makan jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena dia belum sanggup makan banyak-banyak, jadi 2 suap berhenti. Dan dia tidak boleh tidur telentang, karena tidur telentang akan muter semua itu dunianya dia. Jadi dia tidur itu harus setengah duduk. Dan memang betul, jadi anak saya kan gak bisa jalan tuh, masih lumpuh sebelah. Jadi kalau didorong pakai kursi roda, kalau mau belok aja tuh gak bisa belok mendadak begini. Jadi perubahan posisi mendadak itu dia akan vertigo dan muntah. Jadi harus ambil beloknya agak jauh gitu, pelan-pelan gitu. Beloknya nggak bisa langsung dibelokin begini. Nggak bisa tajam beloknya. Nggak bisa tajam gitu. Nah itu ya saya bilang aduh kasihan juga ya ini anak ya gitu loh. Nah saya panggil juga perawat fisioterapi ke rumah supaya kan saya berharap dia bisa jalan lagi dengan waktu cepat kan, karena untuk pemulihan fisik seseorang yang punya damage di kepala, mungkin stroke dan sebagainya, itu 6 bulan pertama. Apa yang bisa dikejar dalam 6 bulan pertama, itu yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau nggak kekejar, biasanya sulit untuk mengejar kembali. Karena setelah 6 bulan pertama itu ya? Setelah, jadi untuk berikutnya akan sulit dikejar. Nah, kenapa? Karena penyembuhan syaraf itu tidak semudah penyembuhan organ lain. Ya. Jadi itu saya panggil fisioterapi setiap hari datang kecuali hari Minggu libur. Pada saat pertama kepala fisioterapinya kan datang ke rumah lihat anak saya tanya, Pak bisa nggak 3 bulan saya bilang, 3 bulan anak saya bisa jalan enggak? Bapak kepala fisioterapi bilang, Bu ini kasus yang jarang terjadi. Sejujurnya juga saya baru pertama kali menghadapi kasus yang seperti ini untuk anak-anak. Kita coba yang terbaik. Jadi setiap hari itu perawat fisioterapinya datang memberikan program ke anak saya. Dan saya minta suami saya semua barang atau alat yang dibawa kita bikin. Karena fisioterapinya bagus, emang khusus anak-anak. Dibikin lorong warna-warni supaya anak saya belajar merangkak. Dibikin tangga-tanggaan warna-warni, dia belajar untuk merangkak di tangga, pegangan jalan. Terus ada lagi seperti mainan balok-balok untuk motorik halus gitu kan. Terus prakarya, mindahin kacang ijo gitu ya, seperti itu. Jadi saya bilang kalau ada alat-alat yang kita bisa bikin sebaiknya juga kita bikin. Karena kan fisioterapi cuma 1 jam, 23 jam yang lain kan punya kita di rumah. Jadi sore diajak main lagi dan sebagainya. Saya bersyukur bahwa 3 bulan anak saya bukan cuma bisa jalan. 3 bulan anak saya bisa masuk sekolah lagi. Wow. Artinya dia bisa jalan, dia bisa lari, bicaranya juga sudah lancar. Itu yang Tuhan kasih. Jadi saya setiap hari melihat keajaiban depan mata saya. Satu hal lagi, jadi pada saat sudah pulang dari rumah sakit, kan dia sering vertigo ya ini anaknya. Jadi kadang-kadang tuh kelihatan ya, kadang-kadang mungkin dari wajah anak-anak juga mungkin matanya kalau lagi seger matanya lebih berbinar. Kalau dia lagi berasa nggak enak badan kan kuyu gitu mukanya, kayaknya udah pucet, matanya sayu, lemes gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia lagi tiduran di sofa gitu saya tanya, kalau kelihatannya lagi lemes, Ben kenapa Ben? Enek ya mual? Iya aku lagi mual. Terus dia juga bilang kepalanya muter gini. Nah biasa saya kasih obat. Suatu ketika suami saya ajarin, Ben kalau kamu rasa gak enak, berseru. Bilang, Tuhan tolong. Karena Tuhan dengar doa anak-anaknya. Jadi sekali-sekali saya dengar dia teriak, dia lagi terbaring di sofa, tau-tau dia teriak aja, Tuhan tolong aku dong, gitu. Ntar kapan-kapan dia teriak lagi, Tuhan tolong aku dong, gitu. Saya diemin aja. Nah satu kali saya lihat dia lagi gak enak, mukanya lemes, saya bilang, gak enak ya, Mama kasih obat. Saya kasih dia obat. Dia bilang begini, Mama, aku udah berdoa, aku gak perlu obat lagi. Saya ini dokter ya, bertahun-tahun jadi dokter.
Dan saya juga orang percaya loh, bukan orang nggak percaya. Tapi selalu di dalam pikiran saya, kalau kita sakit, berdoa itu harus. Kenapa? Tuhan yang kasih kesembuhan. Tapi kita juga harus lakukan bagian kita. Antara kita mesti istirahat, ke dokter kek, atau minum obat. Itu bagian yang harus kita lakukan. Tapi saat itu ada gerakan dalam hati saya bilang begini, hormatin iman anak kamu. Jadi itu saat terakhir saya kasih dia obat. Dan itu tidak pernah terjadi lagi sama Ben. Sampai dia besar. Sejak saat itu? Sejak saat itu saya tidak pernah kasih obat yang sama. Kondisinya pulih sempurna. Dia bisa jungkir balik, lari, putar ke sana ke sini, mau olahraga, terjun ke sana ke sini, nggak ada masalah. Itu. Wow. Jadi dari umur 4 sampai akhirnya 18 tahun itu semuanya berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan baik. Dia sembuh dengan sempurna. Mau olahraga apa aja, mau jungkir balik ke sana ke sini, nggak ada masalah. Nggak ada restriction buat dia. Oke. Luar biasa. Itu Ibu melihat keajaiban, pertolongan, penyertaan dari Tuhan ketika Ben mengalami banyak hal di umur 4 tahun itu. Tentu membuat Ibu penuh dengan rasa syukur ya, hati penuh dengan rasa syukur. Dan saya juga maksudnya belajar bahwa bersyukur itu nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu kapan dia dapat berkat atau dapat sesuatu baru bisa bersyukur. Waktu dia di ICU, dia buka mata, kita udah senengnya setengah mati. Ya kan? Jadi kita tuh sadar bahwa kita nih take it for granted gitu loh. Untuk hal-hal yang harusnya kita bersyukur tuh kita lupa. Bangun pagi napas enak, nggak perlu bayar aja. Hal yang perlu disyukurin, tapi sebelumnya nggak pernah bersyukur untuk hal itu. Ngelihat anak saya bangun pagi tuh nggak pernah, Tuhan terima kasih ya anak saya bangun pagi. Nggak pernah. Tapi sejak kejadian itu saya tahu bahwa kalau kita bangun pagi tuh yang mau disyukurin tuh banyaknya minta ampun. Lalu bagaimana akhirnya Ibu menghadapi perginya Ben di umur 18? Maksudnya setelah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan di umur 4 tahun di dalam sakitnya itu. Lalu di umur 18, apakah ada pertanyaan di hati Ibu berkata, Tuhan waktu itu kenapa ditolong? Ditolong tapi hari ini hanya sampai hari ini gitu. Saya banyak pertanyaan karena di kepala saya juga, maksud saya kan setelah dia sakit pun saya istilahnya kayak kontrol dan kita jagain terus kan, artinya kontrol dan sebagainya itu tetap berjalan itu kan, ini dan sebagainya. Lalu saya juga bertanya, Tuhan ini maksudnya kenapa? Ini anak lagi istilahnya sehat, nggak ada masalah. Kita juga lagi persiapkan dia mau sekolah, ya kan? Kita lagi menunggu istilahnya ini anak mau gede gitu kan. Dan sebelum-sebelumnya juga ketika kita persiapan kayak misalkan dia waktu kelas 2 SMA, kelas 3 SMA ini kan kita juga berdoa, Tuhan tolong supaya dia kalau ngambil pelajaran ini sesuai apa yang Tuhan inginkan dia, ya kan. Dia mau sekolah di mana Tuhan gitu. Tuhan izinkan enggak kalau dia nanti sekolah di mana gitu kan, kita juga doakan. Tiba-tiba harapannya diambil, ya kan. Saya juga tanya, apa maksud Tuhan di balik semua ini? Tapi sampai sekarang sih saya nggak ngerti ya, belum mengerti. Tetapi yang saya tahu, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yang saya tahu bahwa anak saya juga dipanggil pulang kok ke rumahnya. Kenapa juga saya mesti enyal-enyalan sama Tuhan istilahnya ya? Kalau misalnya saya ngomong sama diri saya sendiri, lu ngaca deh siapa lu gitu kan. Lu ngaca deh apa yang bisa saya berikan ke anak saya dibandingkan yang Tuhan berikan. Kita orang percaya, Ben sudah dibaptis, Ben dipanggil Tuhan, pulang ke Tuhan, tempat yang terbaik. Udah bener tempat dia di sana, ya sudah saya bilang, Tuhan ya ini punya Tuhan. Ya Tuhan ambil, ya udah saya juga gak berani enyal-enyalan gitu sama Tuhan. Saya submit otoritas Tuhan. Tapi beri kita kekuatan menjalaninya. Kayak begitu kira-kira. Tapi sempat ada momen kayak marah ke Tuhan, menyalahkan Tuhan. Saya nggak berani marah. Saya diem. Saya bilang otoritas Tuhan saya tunduk. Sudah. Dia punya Tuhan. Dia kembali.
dia lebih baik di sana. Tuhan sayang sama dia lebih dari saya dan suami saya atau adiknya sayang sama dia. Sudah, saya tidak marah, saya nggak berani marah. Walaupun banyak pertanyaan, ya saya tanyain. Tapi kalau belum dijawab, ya sudah, tunggulah, nanti akan ngerti kan. Itu. Yang ketiga, seperti yang suami saya katakan, jangan memberi makan pada kesedihan itu. Apa yang kita kasih makan itu yang besar. Nah, tinggal pilihan kita. Yang mau dikasih makan yang mana? Kita sedih banget, kehilangan. Tapi jangan kasih makan pada kesedihan itu. Kita nih manusia, darah dan daging. Kehilangan orang yang dicintai, ya sedih lah. Ada kekecewaan, ada apa, pasti ada. Tapi itu jangan dikasih makan. Jangan tenggelam di situ. Jadi kita satu keluarga, saya, suami saya dan anak saya yang kecil juga kita sepakat. Kita sedih, tapi kita tahu Ben itu di surga, di rumah yang sebenarnya. Yang mana nanti kita akan ketemu lagi gitu loh. Yang kalau mungkin ukuran misalkan ya, kalau ukuran misalnya di surga, kalau di sana 1 hari kita 1000 tahun, ya mungkin cuman beda nggak berapa lama lah nanti ketemu lagi di sana. Betul nggak? Ya, jadi ya sudah. Kita percaya penuh dia di sana bersama Tuhan. Jadi janji kehidupan kekal bagi orang yang percaya itu jadi penghiburan juga buat hiburan keluarga. Jadi penghiburan, kan dia pergi sebagai pemenang. Dan Tuhan pun kasih cara yang sangat indah. Dia perginya tidur, nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Tahu-tahu dia bangun ada di surga. Tuhan Yesus gitu. Bayangin coba. Ya kan, sampai teman mama saya aja, berarti kan udah oma-oma nih. Dia bilang, anakmu ini meninggalnya sukses ya. Dipikir-pikir, iya bener juga gitu. Meninggalnya sukses. Saya bilang, Tuhan udah kasih yang terbaik. Enggak ada yang perlu dikomplit. Lalu bagaimana kejadian ini membuat ibu semakin dekat dengan Tuhan? Setiap kejadian saya berusaha, jadi dari dia kecil, menjerit pertama minta tolong sama Tuhan. Yang sekarang juga kita juga menjerit minta tolong kekuatan juga sama Tuhan. Jadi setiap hari saya berdoa, artinya Tuhan kasih kekuatan. Kenapa? Karena kita harus menghargai kehidupan ini kan. Kita yang masih hidup ini juga harus menghargai, harus juga artinya kan membangun hubungan dengan mereka yang masih hidup di sekeliling kita. Terus berjalan lah. Dan itu terus berjalan, life goes on, ya kan. Saya masih punya 2 heroes di rumah, ada suami saya, ada anak saya yang kecil, Charlotte, ya kan. Nah ini yang ada kan, yang harus kita hargai dan kita juga harus lakukan apa yang menjadi tugas kita kan. Artinya Tuhan masih menghendaki saya atau suami saya, anak saya Charlotte untuk melakukan sesuatu kan. Nah, itu yang sekarang fokusnya kan di situ. Ya kan? Fokus kita kan sekarang di situ, di kehidupan yang sekarang ini yang kita jalani. Kalau Ben dia udah di surga, emang curang sih nggak pakai nomor urut gitu kan perginya. Tapi dia udah jadi pemenang, dia udah senang, dia udah ini. Saya bilang waktu itu I'm so jealous gitu loh, dia udah senang duluan gitu. Tapi ya sudah, Tuhan ini otoritas Tuhan, mau apa? Artinya tunduk saja, nurut, taat, udah. Ibu Weni berkata bahwa ibu tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi pernah nggak menyalahkan diri sendiri? Karena bagaimanapun ibu kan seorang dokter. Iya, jadi saya bertanya kepada diri saya, apa kurangnya saya? Ya kan, karena saya juga profesi sebagai dokter. Artinya kan saya jagain orang, ya anak saya, suami saya, artinya kan orang-orang di sekeliling saya ini tanda kutip untuk kesehatannya lah. Pasti dijaga lah. Iya, ya kan, misalnya ibu saya sakit atau ayah saya punya sakit apa, kan kita yang urus dong, ya kan, kasih obat atau dan sebagainya, kan pemeriksaan rutin dan sebagainya. Suami saya juga gini-gini, artinya kan kita yang jagain mereka lah. Saya termasuk anak-anak, terutama juga Ben dengan sejarah dan riwayatnya, ya kan. Saya juga berpikir, saya ini kurang apa ya, salah apa ya, karena saya selalu berdoa, Tuhan tolong kasih hikmat karena pikiran saya ini terbatas. Tolong saya supaya melihat hal-hal yang mungkin itu suka kelewatan, ya kan. Tolong Tuhan jangan ada hal yang terlewat. Apa yang harus saya perhatikan, itu saya juga doakan gitu. Nah kali ini saya nggak tahu apa yang saya lewat,
apa yang saya kurang. Saya tanya teman-teman saya, dokter-dokter, karena kan teman baik saya tahu semua lah riwayatnya Ben lah. Karena yang dokter radiologinya juga teman baik saya. Dokter bedah syaraf juga sudah kenal baik ya kan, bertahun-tahun. Dokter neuro juga saya kenal, teman-teman saya kan. Ada lagi juga dokter nuklir dan sebagainya. Ya semua itu teman-teman baik gitu loh. Jadi kita kalau mau diskusi, mau tanya, mau ini gampang. Dokter anak juga ada teman baik juga. Jadi saya tanya gitu sama mereka, what do you think? What do you think? Mereka bilang ya nggak tahu juga ya. Ya ternyata ya terakhirnya ya udah bilangnya cardiac arrest aja. Mau bilang apa? Kita nggak tahu. Nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak ada, kecuali mungkin kalau sehari sebelumnya atau misalnya ini bilang sakit kepala, sakit perut, mungkin cerita berbeda. Ini it's just gone like that gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Memang saya bertanya yang hari-hari pertama itu yang saya ini kurang apa ya? Saya ini ada salah di mana? Gitu. Berapa lama kira-kira Ibu dalam fase tersebut, Ibu? Nggak tahu juga ya, karena memang kadang-kadang sekarang pun saya masih suka kepikiran ya. Apa ya? Maksudnya karena kan saya nggak ketemu jawabannya. Jadi kan itu menjadi pertanyaan ya, no conclusion. Iya kan, sesuatu yang belum ada konklusinya nih. Walaupun mungkin secara saya tahu nih di dalam pikiran bahwa otoritas Tuhan yang terjadi gitu. Tapi kan saya juga manusia, pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih tetap ada. Tetapi sekali lagi, saya tidak mau memberi makan kepada hal yang bisa membawa saya kepada kondisi yang negatif. Pertanyaan itu ada nggak apa-apa. Mungkin masih mencari jawabannya, tapi mencari dalam cara yang positif lah, ya kan? Gitu loh, mencarinya dalam cara positif. Ya tanya sama Tuhan, tapi kalau belum dapat jawabannya, ya nggak apa-apa. Kita cari, tanya, berusaha berpikir. Saya juga kemarin itu pada kejadian, awal-awal kejadian, saya bacain lagi jurnal, baca bolak-balik segala macam ini itu ada apa saya nggak tahu. Semua orang yang bisa saya ajak ngomong deh. Semua dokter dan maksudnya teman-teman dokter terutama ya nggak tahu, nggak ada jawaban pasti yang seperti apa. Saya bilang ya sudah gitu loh. Memang itu masih menjadi pertanyaan sih buat saya. Gitu. Tapi itu tidak akan menarik saya jauh dari Tuhan. Tidak akan menarik saya menjadi lebih negatif. Tidak. Ini harus menjadikan saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Ini harus menjadikan saya lebih positif lagi. Mungkin lebih banyak baca buku atau apa dan sebagainya, tapi saya nggak mau ini dikasih makan. Enggak. Tidak. Di momen-momen seperti itu timbul pertanyaan, timbul rasa bersalah dalam diri. Apa yang membuat Ibu bisa terlepas dari itu? Mungkin anugerah Tuhan ya. Tapi siapa lagi? Kita manusia nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri ya. Tapi Tuhan juga kirim orang-orang yang menguatkan ya. Suami saya, anak saya yang kecil gitu. Walaupun dia dekat sekali sama kakaknya, tapi dia juga tidak larut gitu berkesedihan, tetap jalan sekolah, dia bikin tugasnya, proyek-proyeknya itu nggak pernah terlambat gitu loh. Artinya dia juga tetap bertanggung jawab apa yang menjadi tugas di hari-hari. Suami saya juga demikian gitu loh. Walaupun kita sedih, apalagi kalau ada foto-foto lama lewat, tapi ya saya bilang enggak. Kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan hal-hal ini menyeret kita jauh, nggak bisa. Jangan pernah hal itu terjadi. Saya juga berdoa, Tuhan tolong supaya kami ini betul-betul berserah hati dan mendekat kepada Tuhan. Karena ya kita tahu sumbernya segala sesuatu, sumber kekuatan ya cuma Tuhan. Tuhan sendiri. Kalau saya ingat perkataan Ibu di awal tadi ya, bahwa keluarga ideal adalah yang bisa saling membangun, menguatkan di dalam iman, memberikan penghiburan, menopang. Dan menurut saya di tengah situasi yang tidak ideal, inilah keluarga yang ideal ya, di mana suami bisa saling menguatkan. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan, semuanya anugerah dari Tuhan. Saya juga waktu awal-awal kejadian pun Pak Sukirno juga memberikan nasihat ya, dari kata-katanya dan sebagainya. Juga beliau juga bilang bahwa kematian anak itu sering menyeret
perpecahan di keluarga, sampai orang tuanya bercerai, mungkin karena beban, dan juga artinya kan beban kesedihan yang mendalam, dan juga mungkin jadi saling menjauh atau mungkin saling menyalahkan dan sebagainya. Kita juga belajar dari kata-kata Pak Sukirno, dan jadi kita mau bahwa seperti yang suami saya juga bilang, jangan kasih makan pada kesedihan itu gitu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Ada nggak sih satu firman Tuhan atau ayat yang menguatkan ketika ibu saat lagi down-downnya gitu? Dari saya punya satu ayat yang selalu berema ya, dari Kejadian ben kecil sampai sekarang, Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala situasi ya, dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya pada saat kondisi baik atau pada saat kondisi buruk. Jadi dalam segala hal tuh Allah turut bekerja. Jadi dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang tidak enak, itu Tuhan juga sedang bekerja. Ya kan? Itu satu. Tuh Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi tugas kita percaya, ya kan? Percaya Allah tuh bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kerjanya ya nggak kelihatan, tapi percaya aja, udah percaya. Meskipun kebaikannya seringkali belum kita ketahui ya tujuannya kemana, tapi kita tahu rencananya yang terbaik bagi kita tahu bahwa rencananya yang terbaik. Kadang-kadang ya kan memang sama lah kalau kayak anak sekolah ya, mau naik kelas harus ada ujian. Ya hidup kan sama seperti itu. Artinya hidup itu ya mungkin nggak selalu dalam kondisi yang baik, ada dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kan kita harus menjalani. Itu sebetulnya bagaimana kita merespon, itu yang penting, ya kan? Kita punya masalah, bagaimana kita merespon. Ketika kita merespon dengan positif, mungkin masalahnya itu bahkan menjadi positif, bisa menjadi berkat buat kita. Tapi kalau kita merespon negatif, mungkin hal yang positif aja jadi negatif, betul? Ya, satu hal yang mungkin saya bisa lihat dari kejadian ini adalah melalui apa yang ibu alami, ibu juga bisa memberikan pesan penguatan kepada orang tua yang sedang mengalami apa yang ibu alami. Dan khususnya melalui tayangan hari ini, acara Solusi. Jadi boleh nggak saya minta sebagai penutup, ibu berikan pesan penguatan, satu message buat orang tua yang sedang mengalami kehilangan. Iya, mungkin pesan saya adalah bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah sedetik pun tinggalkan Tuhan, karena itu sumber kekuatan. Kesedihan, sedih. Kecewa, kecewa. Kita ini manusia ya, darah dan daging. Tapi percayalah, anugerah Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan juga sudah berkorban di kayu salib buat kita karena kasihnya yang luar biasa. Itu ya dan amin. Jadi janjinya itu akan digenapi. Jadi percaya dan terus bersandar. Jadi jangan sedetik pun lepaskan Tuhan. Jangan pernah gitu. Jangan pernah. Ada satu hal yang menarik dari ibu yang ibu katakan tadi. Tuhan sudah membuktikan kasihnya di kayu salib. Itu yang membuat kita akhirnya tidak ragu akan kebaikannya. Karena kebaikan yang paling utama sudah Dia berikan kepada kita. Apalagi itu udah bukti gitu kan. Sudah percaya aja. Dan mungkin inilah yang ibu bisa, yang membuat ibu bisa bertahan percaya pada kedaulatannya. Betul. Karena Dia udah bayar duluan. That's it. Dia udah buktiin duluan. Kalau cuma ngomong nanti ya saya begini, enggak, no, He did it, gitu loh. Udah apa? I have no doubt. Wow. Pandang kepada salib itu pokoknya Bu ya. Terima kasih Dr. Weni buat waktunya, buat ceritanya, buat kesaksiannya. I'm so blessed. Saya percaya juga sahabat Solusi diberkati dengan kesaksian dari Dr. Weni. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Nah sahabat Solusi, kalau hari ini sahabat Solusi sedang mengalami hal seperti yang Dr. Weni tadi alami, mengalami kehilangan, kedukaan yang mendalam dan rasanya tidak bisa percaya pada kebaikan Tuhan karena situasi tidak baik dan kamu merasa sendirian, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini
Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami percaya satu langkah kecil bisa membawa perubahan yang besar dalam hidup sahabat solusi. Kami tunggu ya.